Pakai apa itu? Oh, aku nggak kesambat. Ini kan hari Jumat. Pakai. Masya Allah. Apa minta klip aja ya buat Pak Lisen biar ini. Ya, kamar mandi. Ya. Masya Allah. Masya Allah, astagfirullah. La ilaha illallah. Ini sih aku amat masih yang Jangan. Ini Pak, apa namanya? Kan harus ngeprint LKPD dulu sama itu. Malam nggak ada yang buka, tadi pagi-pagi. Ya nanti hari Sabtu. Iya. Kan hari Senin kan nanti Sabtu, ya Senin itu sudah free. Nanti di kelas lain enggak apa-apa. Oh, kan. Maksudnya ini masih kan kurang satu ya, harusnya hari Iya. Senin. Iya. Nanti berarti hari Sabtu jam terakhir Di kelas 8G. 8G. Oh, nggih, siap, Pak. dia tuh enggak Jadi ya Seninnya itu free, kalau sahabat kalau nanti Seninnya cuma hanya referensi. Oh, nggih. Oh, nggih, siap. Karena Senin saya juga pengen KKS. Oh, nggih. Oh, nggih. Berarti diganti besok nih, Pak. Satu. Oh, nggih. Insya Allah siap. RPP-nya kan udah siap ya. Nggih, nanti RPP-nya udah siap, Pak. 6 di 8G. Oh, nggih, siap. Ini saya siapkan dulu ya. Lah iya aku ya bingung, lho kok deg-degan kabeh iki ngopo? Waduh, tapi kan baru RPP-nya saja, Pak. Kalau untuk bahannya sama, cuman saya pakai model yang beda. Oh, kan. Kalau misalkan ini ini yang pakai kosong, sama ini aja. saya tidak pakai kosong. Jadi saya carikan di kelas mana gitu. Maksudnya biar kalian, karena Sabtu juga nanti kayaknya mulai nanti. Oh, nggih Pak, insya Allah siap. Nanti mungkin, oh nggih, saya istri. Yang penting bahannya sama. Bahannya masih sama, modelnya saja yang beda. Nggih. Corong sama itunya Neng di pojokan. neng kotak-kotak itu. Iya. Ini apa?
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pertemuan perdana saya, khususnya di kelas ini. Saya sebelumnya juga belum pernah mengajar di sini. Perkenalkan dulu ya. Mungkin sebagian belum kenal dengan saya ya. Apa sudah kenal semua? Nah, belum ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haryanto. Silakan kalian bisa panggil saya. Ya. Kok pada ketawa? Ada yang namanya sama? Enggak ada ya? Iya. Oh, ada yang sama. Siapa? Oh, aduh. Ya. Berarti namanya bagus sekali, makanya banyak yang make. Itu ya. Nama bagus itu banyak yang make ya. Ya, gitu. Saya biasa dipanggil dengan Kak Ian, Pak Ian ya. Karena ini ya. Jadi IYAN ya. Ini bukan permanen kan? Iya. Iya, IYAN. Bisa dipanggil dengan Kak Ian atau Pak Ian. Silahkan nanti mungkin kalau di sini manggilnya apa, karena kita ada di lingkungan kelas, saya sebagai pengajar, kalian sebagai siswa. Mungkin kalau kita ketemu di jalan, kalian bisa panggil pakainya Kak atau Mas ya. Karena saya juga masih muda, belum om-om ya. Nah, iya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa sih? Nah, kemarin kalian sudah melakukan pembelajaran berkenaan dengan tekanan pada zat cair. Nah, kalau pertemuan yang kemarin bahas apa yo? Masih ada yang ingat? Iya, hukum Pascal. Hukum Pascal itu kan dari dua tekanan ya, yaitu P sama dengan F per sama dengan ini P1 terus sama dengan P2 sama ya, F per A. Maka F1 A1 sama dengan F2 per A. Nah, pinter semua ya. Jadi, nah, kalau kemarin itu penerapan pada yang namanya Pascal itu kan ada dua pendorongnya di sini ya. Nah, kebetulan kalau pendorongnya diganti, maka kita akan melanjutkan pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang bejana berhubungan. Nah, jadi pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang bejana berhubungan. Bejana itu apa? Nah, kita anggap seperti ini ya. Ini terbuat dari apa? Ada yang tahu? Iya, pipa. Jadi pipa yang berhubungan seperti ini juga disebut dengan bejana berhubungan. Kenapa berhubungan? Karena bawahnya ini terhubung. Kalau terpisah bukan namanya bejana berhubungan, tapi bejana ya enggak juga. Namanya bejana saja. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, nanti kita akan memahami fenomena-fenomena terkait dengan peristiwa-peristiwa atau aplikasi dari bejana berhubungan ini, hubungannya atau kaitannya dengan tekanan pada zat cair ya. Jadi kalau kemarin kita nggak bahas zat cair, kita akan bahas zat cair di sini nanti. Yang kedua, melakukan percobaan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh atau gejala-gejala pada si bejana berhubungan ini. Yang ketiga, kita akan menyajikan hasil percobaan. Jadi nanti kita akan melakukan praktikum tapi hanya demonstrasi saja. Karena waktu kita juga hanya 2 jam, kalau untuk praktikum nanti nggak cukup. Nah, jadi nanti ada perwakilan yang mungkin saya minta untuk membantu saya untuk melakukan praktikum atau demonstrasi di sini. Nah, sebelum itu, untuk mengetahui pengetahuan kalian di awal, kita akan melakukan pretest. Nah, silahkan kalian bisa menyiapkan lembaran kertas. Ya, ambil satu, tulis nama kalian, nama lengkap, ya, nama lengkap, dan juga mungkin bukan NIM ya, nomor absen ya, nomor presensi. Sudah disiapkan semua, tulis ya.
Jadi sudah saya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Oke, ini mungkin 1-2 saya kasih waktu 4 menit. Setelah itu nanti yang di bawah akan saya kasih waktu 1 menit. Soalnya hanya ada 3, silakan kalian jawab sebisanya ya. Jadi nggak usah ngelihat buku dulu atau apa. Apa yang kalian pahami silakan bisa ditulis di kertas kalian. Ini yang pertama. Ya ini. Apa yang kamu ketahui tentang bejana berhubungan ya. Nah ini. Silakan bisa langsung ditulis jawabannya saja. Soalnya tidak usah ditulis. Udah dikerjakan sebisanya aja. Tidak usah melihat buku dulu, nggak apa-apa ya. Nah, ditutup dulu. Kan belum mulai pelajaran itunya. Tutup dulu bukunya. Ya, ditutup dulu. Sepengetahuan kalian saja. Ya, ditutup dulu, Mas. Nanti dulu bukanya. Nah. Oke, terima kasih. Nomor 1 sudah ya. Nah, ini nomor 2 saya zoom biar kelihatan gambarnya. Jadi ini tuh ada 4 pipa yang bentuknya berbeda-beda ini ya. Ada yang lurus, ini melengkung. Nah, terus ini kalau ini itu menggelondong atau agak buletan di sini ya. Terus yang sebelah kanan itu besar sekali. Apa yang akan terjadi pada ketinggian air jika bejana berhubungan di samping diisi dengan air yang hampir penuh? Jadi keempatnya ini diisi air ya. Nah, itu ketinggian airnya gimana? Airnya ya air biasa diisi air. Kira-kira nanti dari keempat ini ketinggian airnya itu apakah akan beda-beda, apakah akan sama, ataukah akan gimana? Seperti itu ya. Kira-kira saja ya, menurut pengetahuan kalian. Sudah? Sudah ya? Yang nomor 3 sekarang. Nah, ini yang soal nomor 3. Jadi ada bejana berhubungan diisi 2 jenis zat cair yang berbeda. Ada air dan minyak. Nah, maka ternyata di situ bisa kalian lihat minyak sama airnya seperti itu ya. Nah, faktor apa yang mempengaruhi hingga terjadi peristiwa seperti pada gambar? Kenapa bisa seperti itu? Nah, dilihat di gambarnya. Pretesnya sedapatnya, tidak apa-apa ya, karena ini pengetahuan awal kalian. Mungkin yang semalam sudah belajar bisa dapat banyak, yang sedikit baca ya dapatnya ya. Ya sedikit membaca. Kenapa? Ya nggak apa-apa, udah dikumpulin aja, nggak masalah. Oke, mana jawabannya? Bisa silakan dikumpulkan. Sedapatnya ya. Namanya pengetahuan awal itu apa yang kamu ketahui yang kamu tulis. Kalau nggak tahu ya apa nggak tahu dapatnya kira-kira gimana. Yo, nggak usah lihat buku ya. Ayo Mbak Nadia Rizky. Nah, ya, saya ambil semuanya. Atau yang kalian nggak tahu jawabannya ngawuran belum tentu juga bener ya. Ya, terima kasih, ini udah semua. Oh, yang lain, Mas kursinya berdua. Iya. Oh, romantis sekali ya. Satu untuk berdua. Oke. Mana? Udah, enggak apa-apa. Yuk.
nggak apa-apa. Oke, sudah semuanya ya. Oke, terima kasih ya. Ini adalah bukti kalian. Mungkin yang jawabannya betul semua, berarti semalam sudah belajar banyak ini ya. Nah, gimana yang belum jawab semua? Tidak usah berkecil hati karena kita akan belajar bersama-sama ya. Oh ya, semangat. Nah, supaya kita semangat, maka saya juga punya tepuk ya. Kalau kemarin ada tepuk apa itu? Tepuk wow. Terus apa lagi? Tepuk pagi ada. Nah, karena saya inginnya tepuk semangat, maka saya punya tepuk semangat. Nah, gimana ada bilang ada? Nah, ada 3 langkah, ya bukan 3 langkah ya, 3 tahap. Yang pertama tepuk 1. Tepuk 1 seperti apa? Nah, sambil bilang tepuk 1, tepuk 2, sema, ya sema. Tepuk 3 berarti semangat. Nah, coba ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Gimana? Nah, belum kan? Tepuk semangat, semangat, semangat ditambahi. Y, ya coba lihat ya. Semangat, semangat Y, semangat, semangat Y, ya. Sambil berdiri, yuk berdiri dulu. Ya, karena ada gerakannya. Iya, semangat ya. Masih pagi, masih semangat. Yuk berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya. Yo, berdiri. Ayo Mbak, berdiri Mbak. Oke. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat, semangat, semangat Y, semangat, semangat Y. Ya, terima kasih ya, duduk lagi lah. Luar biasa ya, luar biasa sekali ya semangatnya untuk pada hari ini. Ya, jadi adik-adik semua, ya saya panggilnya adik-adik karena kalian masih adik kalian ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai yang namanya pipa, bejana berhubungan. Nah, tadi saya sudah singgung di pretest kalian juga ada ya, apa itu sih yang kamu ketahui tentang bejana berhubungan? Ya, mungkin ada yang menjawab ya pipa yang berhubungan. Ya boleh, karena kalian tahu, yang kalian tahu ya ini ya. Bisa dilihat di sini ya, ada gambarnya sudah ada. Bahkan ada modelnya di ini belum ada suaranya ya. Sudah connect. Ya, ini untuk pengantar kalian. Kalau adik-adik harus memilih antara teko A dan teko B, pilih yang mana? Oh, ada iklannya dulu. Saya cepetin ya. Suaranya jadi hilang. Ya, dari gambar ini dulu wes ya. Kira-kira kalau teko untuk menyimpan air, kalian pilih yang kiri atau yang kanan? Sama, coba dilihat dengan seksama lagi. Ya, kalau pada apanya yang beda? Corongnya atau mulut teko ya. Kalau corong itu tuh corong putih itu ya. Ya. Bedanya apa ini? Yang satu lebih panjang, ya yang satunya lebih pendek. Ya, ini yang pendek, ini yang panjang. Nah, kira-kira kalau untuk buat menyimpan air, baiknya yang kiri atau yang kanan? Ya, kenapa tidak yang kiri? Tumpah airnya. Iya, jadi kalau misalkan kita isi penuh, ternyata bisa lewat sini juga. Nah, ini ada hubungannya dengan bejana berhubungan. Nah, hukum bejana berhubungan, nah bisa dilihat di buku kalian, bahwasanya ketika air ditempatkan pada suatu bejana berhubungan, dan zat cairnya itu sama atau sejenis, maka airnya itu akan sama tinggi. Nah, kalau ini tingginya nggak sama, otomatis yang sini tinggi, yang sini bisa tumpah. Nah, ingat tadi saya bilang jenis zat cairnya sejenis. Berarti kalau air ya air saja, minyak saja. Dan kalau oli ya oli saja. Seperti itu ya. Makanya kalau pada teko biasanya mulutnya ini akan lebih tinggi. Jadi ketika kita kasih air di dalamnya,
ya, dia tidak akan tumpah karena di sini lebih tinggi, jadi airnya mungkin ada di sini. Nah, saya lanjutkan videonya. Tapi kok suaranya hilang ya? Bluetooth mode. Oh, mati. Cair berada pada bidang datar dengan ketinggian yang power off. Oh iya, udah. Nah ini ya. Nah bisa dilihat, jadi pada bidang datar ketinggian airnya akan sama. Nah, jadi yang tadi kalian kerjakan ya ini ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah seperti ini. Jadi bentuknya seperti apapun, kalau misalkan pada bidang datar, jadi ini bidangnya datar ya atau rata, maka ketinggiannya juga akan sama rata seperti itu. Meskipun bentuknya aneh-aneh itu ya, ada yang miring, ada yang apa namanya, bulatannya ada 2 seperti itu. Nah itu ya. Nah kalau dimiringkan pun ya dia akan sama atau sama rata ya, seperti itu ya. Nah sampai sini berarti pada bejana berhubungan yang namanya zat cair itu akan sama rata cairannya. Nah untuk membuktikan hukum itu, maka kita akan yang namanya melakukan praktikum, ya uji coba tapi demonstrasi. Tapi sebelum itu saya akan membagikan LKPD ya. Silakan nanti ditulis nama kelompoknya, ada 2 lembar ya. Nah, di sini Andi ada lembar pengamatan berkenaan dengan demonstrasi yang akan saya lakukan. Nah, coba kelompoknya ada 6 ya. Ini sudah berkelompok sesuai dengan yang kemarin ya. Oke, jadi ya bisa pegang. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan dulu LKPD-nya atau lembar kerja yang kalian pegang ya. Yang pertama, di situ ada tujuannya. Ya, saya minta salah satu mungkin membacakan, Mas. Tujuannya di situ apa, Mas? Tujuan untuk namanya percobaan ini? Mengidentifikasi faktor-faktor Yang keras. Waduh. hubungan atau menjadi tinggi-tinggi zat cair. Ya, jadi tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi zat cair pada bejana berhubungan. Jadi nanti kita akan lihat faktor-faktor apa kok bisa setimbang. Nah, di sini untuk alat bahannya saya sudah siapkan. Nah, ini bukan spiritus ya, ini apa? Iya, air yang sudah berwarna ya, saya kasih warna. Kalau ini minyak goreng, oh tahu ya, belum buat goreng ya. Ini namanya apa? Iya, sorong merah. Iya. Kalau ini namanya apa? Yo sama ngambil inget namanya apa ini? Beling. Ya, ini namanya gelas ukur tapi disebutnya gelas beker ya. Nah, yang gelas ukur yang mana? Yang ini. Nah, ini gelas ukur karena ada ukurannya ini ya, nanti mili pakainya sini. Nah, kalau ini namanya apa? Timbangan ya, bahasa kerennya itu neraca ya. Maksud timbangan itu pada banyak sekali. Nah, jadi ada beberapa alat di sini yang nanti kita akan gunakan untuk percobaan mengidentifikasi faktor-faktor pada bejana berhubungan. Nah, yang pertama, nah bisa dilihat pada yang A ya. Langkah kerjanya dulu, amatilah praktikum yang didemonstrasikan oleh guru kalian di depan kelas. Jadi silakan pada saat saya demonstrasi, kalian perhatikan ya. Jangan perhatikan teman kalian, karena teman kalian tidak demonstrasi ya. Tapi ke sini ya. Yang kedua, catat hal-hal penting. Nah, apa yang menurut kalian penting, silakan dicatat di buku kalian masing-masing. Jangan di buku teman kalian. Ya, keenakan teman kalian, dikasih catatan ya. Yang ketiga, berdasarkan pengamatan pada demonstrasi, lengkapilah tabel. Nah, di sini tabelnya ada 4 macam ya. Tabel yang A, faktor yang mempengaruhi tidak berlakunya hukum bejana berhubungan. Nah, tadi kan hukum bejana berhubungan bunyinya nanti sama datar kan, airnya. Nah, kita akan mengidentifikasi.
Nah, caranya apa? Di sini sudah ada tulisannya perlakuan. Perlakuan itu dikasih treatment. Ya, yang pertama digoyang, ya digoyang ininya, ya bukan orangnya. Yang kedua, terdapat pipa kapiler. Nah, nanti kalau misalkan kita kasih sedotan seperti apa, atau mungkin kita kasih pipa kapiler itu pipa panjang yang punya rongga atas bawahnya. Nah, nanti kita bisa pakai ballpoint ya, dicopot, dimasukkan. Apakah nanti airnya akan sama rata atau nanti ada berubah? Yang ketiga, diisi zat cair yang tidak sejenis. Berarti misalnya saya pakai air, saya campur dengan iya. Minyak sama air sejenis atau tidak? Nah, nanti ditulis itu ya, udah ada opsinya rata atau tidak rata. Nah, ingat kalau rata berarti masih berlaku hukum bejana berhubungan, kalau tidak berarti tidak bisa. Nah, yang kedua menghitung massa jenis zat cair. Nah, selama ini kalian bilang massa apa, massa jenis. Kalian tahu apa itu massa jenis? Berat. Apakah massa jenis itu berat? Nah, untuk itu nanti kita akan menghitungnya dengan apa? Dengan yang namanya ya timbangan. Jadi massa jenis itu sebenarnya setiap benda itu punya massa. Nah, di mana massa itu punya jenisnya. Misalnya sama-sama cair. Nah, punya massa ya kalau kita timbang ya. Tapi kan ini beda jenis. Otomatis 1 liter air itu juga tidak sama dengan 1 liter yang namanya minyak. Kalau kita timbang dengan masanya. Liter itu kan volume ya. Iya, jadi volumenya sama, belum tentu masanya sama. Nah, maka dari itu nanti kita akan melihat di situ, melewat ini. Itu yang kedua ya. Tapi di sini kita akan menghitung hanya air saja. Nah, karena yang untuk massa jenis si minyak, kita nanti bisa hitung menggunakan apa? Menggunakan, lihat ke tabel yang C. Menghitung ketinggian dan massa jenis zat cair pada bejana berhubungan. Ya, di sini ada jenis zat cair, ketinggian zat cair. Nanti kita akan menghitung ketinggian zat cair pada bejana berhubungan ini. Kita akan hitung ketinggiannya. Kemudian di sini sudah ada massa jenis atau nama fisikanya adalah rho ya. Nah, rho minyak itu sama dengan H2 per H1. Nah, H2 itu nanti apa, H1 nanti itu apa, nanti kita bisa lihat di sini. Yang terakhir nanti kalian diminta untuk menyimpulkan dari seluruh apa yang telah kalian amati di depan. Sudah paham mengenai LKPD kalian? Insya Allah ya. Nah, pelan-pelan nanti kita akan coba. Oke, untuk percobaan yang pertama, saya minta ya, untuk perwakilan tiap kelompok genap yang cowok silakan satu maju ke sini. Yang cowok silakan dituang pelan-pelan. Boleh pakai ini dulu mas, ke sini dulu. Nah, biar nggak terlalu banyak, pelan-pelan. Ya, jangan diminum. Ya, pelan-pelan. Ini kebetulan nggak ada corong merah ya. Bocor? Enggak, itu menetes, itu enggak bocor, netes dari atas. Enggak apa-apa. Enggak pakai no drop soalnya ya. Ada penggaris? Ada penggaris? Dikit lagi enggak apa? Dikit lagi, nanti gampang dilap. Saya pinjam penggaris. Ada satu lagi yang bawa penggaris. Dikit lagi ya, nggak usah banyak-banyak, dikit aja ya. Nah, itu tahu ya, nadanya kayak gitu ya. Dikit lagi. Oke, stop. Nah, bisa kita lihat ya, sekilas dulu kita lihat apakah tinggi airnya sama. Iya sama, maka ini yang namanya bejana berhubungan. Berarti yang saya tampilkan tadi itu terbukti ya, karena kita sudah melakukannya sendiri sama teman-teman kalian mendemonstrasikan. Nah, kalian bisa juga ukur pakai ketinggiannya ya, atau kita lihat pakai garisan lah gini. Lurus ya. Ini garisannya nggak lurus ini ya. Nah, lurus ya. Nah, artinya sama tinggi. Nah, sekarang, di situ di LKPD kalian yang pertama perlakuannya di apa? Bisa dilihat digoyang. Nah, ya mas, digoyang-goyang mas. Salah satu ininya digoyang-goyang. Nah, kalau digoyang-goyang rata enggak? Terus. Nah, tidak rata. Nah, silakan. Berarti kalau
Jadi digoyang-goyang, perlakuannya apa kalian tulis ya. Ya, ditulis hasil pengamatannya. Yang kedua, apa? Di situ di apa? Pipa kapiler. Mas, saya minta airnya lagi, Mas. Lebih tinggi lagi. Ini soalnya pendek. Pelan-pelan. Terus sampai tinggi aja. Op. Nah, udah ya. Nah, jadi bentuk pipa kapiler itu sebenarnya harusnya pakai yang agak panjang. Tapi kita coba pakai yang pendek, apakah bisa atau tidak? Kita bisa lihat ya. Biar nanti naik ya. Nah, sekilas bisa dilihat ya, kalau kita seperti ini kan, nanti dia tingginya apa sama atau beda? Beda ya. Nah, maka pipa bejana berhubungan itu berarti terjadi atau tidak pada di sini? Tidak terjadi. Atau ininya sama rata apa tidak? Tidak. Nah, sebenarnya kalau saya pakai yang bening, nanti kelihatan airnya akan naik. Naik di mana? Di pipa kapiler. Iya. Seperti itu. Oke, berarti yang kedua sudah. Yang ketiga? Bentar. Yang ketiga apa? Di situ bisa dilihat. Nah, diisi zat cair yang tidak sejenis. Maka ini kita jangan langsung dituangkan. Ini dimasukkan situ dulu. Iya. Bisa enggak? Ya, mejanya nanti dibersihkan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Dok. Nah, dah segini dulu. Jungkit ya. Iya, yang kecil loh. Sakake larang. Ya, minyak mahal. Ya, kita coba melakukan percobaan yang ketiga, mendemonstrasikan kita isi. Jangan digoyang-goyang, oh. Nah, bisa dilihat tuh ya. Wah, ada keajaiban dunia ya. Stop. Mungkin ya, biar nggak usah banyak-banyak. Bisa dilihat sekilas saja, saya tidak usah mengapa garis. Lebih tidak rata. Lebih tinggi mana? Bisa dilihat minyak. Berarti tidak rata. Oke. Berarti terbukti ya bahwasanya ada 3 faktor yang menggagalkan yang namanya hukum bejana berhubungan. Yang pertama tadi digoyang, yang kedua menggunakan pipa kapiler, yang ketiga masa jenis. Bukan masa jenis ini ya, beda jenis. Oke, sudah paham berarti ya, bisa dari kelihatan ini ya. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke percobaan yang selanjutnya, yaitu menghitung masa jenis ya. Silakan Mas, terima kasih untuk partisipasinya ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Iya, sekarang yang cewek. Jangan cowok mulu, karena cewek itu juga setara dengan cowok. Ayo, saya minta kelompok 1, 3, dan 5 perwakilan ceweknya bisa maju ke sini. Ayo, mana ini? Nggak ada kelompoknya? Ada kok. Yuk, 1. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Ayo kamu aja yang paling dekat. Ayo. Oke. 1, 2, 3-nya siapa? Ayo cepat, ayo. Nah, gitu. Sebentar ya, saya tuangin dulu. Nah, sebelum kita percobaan ketiga, saya akan kasih kalian teori dulu berkenaan dengan masa jenis. Tematisnya.
Itu kan simbolnya apa? Rho ya, seperti ini ya. Ya, kalau rho Arab beda kayak gini. Bukan ini, tapi yang dimaksud adalah ini. Nah, rho kita bisa cari dari apa? Dengan membandingkan yang namanya massa. Ya, massa simbolnya apa kalau dalam fisika? M ya, massa dibagi dengan volume, jangan volume ya, volume. Simbolnya adalah V. Nah, oke. Massa satuannya apa? Kilogram ya. Massa satuannya banyak tapi SI-nya adalah kilogram. Kalau volume satuannya apa? Liter. Nah, nanti kita juga boleh lah pakai liter. Nah, saya akan karena di sini kita nggak pakai liter ya, kita pakainya di sini adalah mili ya, karena ini hanya sampai 100 mililiter. Nah, maka di sini akan saya konversi ya. Nah, jadi 1 mililiter itu sama dengan, nah kita pakai kalau matematika ngitung volume itu pakainya apa? Sentimeter ya biasanya, sentimeter sisi kali sisi kali sisi kalau pada kubus ya. Jadi bangun ruang kubus itu kan bangun 3 dimensi. Kalau nyari volumenya adalah S pangkat 3. Hasilnya adalah sentimeter bukan kuadrat, kubik. Nah, ini yang ditipu. Tapi kalau di sini 1 mm ternyata sama dengan juga 1 cm kubik. Ini nilainya adalah sebanding. Berarti 1 mili sama dengan 1 cm kubik. Nah, nanti kita bisa edit volumenya pakai centimeter kubik ya. Jadi tidak hanya pakai mili, boleh juga pakai centimeter kubik. Nah, sekarang saya minta bertiga ini. Yuk, sini. Nah, saya minta kalian tuangkan air 100 mili dulu. Nah, ya air. Dibantu satunya megangin. Nah, ini kita minggirin dulu ya. Ini kita akan praktekkan ketiga. Ke situ dulu ya. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, udah. Masukin ke sana. Ini nggak dipakai ini. Ya, ke gelas ukurnya. Sampai 100 mili, taruh di bawah. Nah, kamu lihat itu baik-baik garisnya. Sampai 100 pas. Sudah tepat di garisnya, tidak dilihatnya. Nah, merunduk ya. Sudah pas? Yakin sudah pas? Saya lihat ya. Ya, ini jadi, nah ini tepat di garis kebetulan ya. Nah, ini ya mungkin yang depan kelihatan ya. Ini tepat di garis 100 ya. Berarti volumenya ini berapa? 100 mili. Atau kalau kita pakai sentimeter pangkat 3, cm kubik adalah berarti 100 cm kubik. Nah, kemudian ini kita timbang masanya. Nah, caranya menggunakan neraca ini. Nah, neraca ini tuh nggak bisa buat ngitung berat kalian ya, atau massa kalian itu nggak kuat ya. Nah, caranya seperti ini, Mbak. Ini kan 0 ya. Oh, tadi belum dihitung. Nih, tuang dulu nih. Bentar, saya lupa untuk ngitung berat kosongnya. Jadi seperti ini. Ini kan punya berat ya. Berapa ini beratnya? 29. Kita kosongi dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi 0 kan? Kalau kita angkat jadi minus 29. Jadi ternyata teman-teman, massa si ininya itu adalah 29 gram. Karena kita hanya akan menghitung volume airnya, maka kita setting di sini ya, di neracanya, supaya ininya menjadi 0 ketika kita taruh si massa ini. Jadi ini massanya jadi 0. Nah, ketika ini dituangkan, dia hanya akan menghitung massa airnya saja. Yuk, silakan dituang dulu di atasnya. Pelan-pelan ya. Nah. Oke. Dihabisin. Ya. Nilainya berapa bisa dilihat? 91 ya. Nah, maka kita bisa tulis di sini ya, teman-teman. Masanya berapa? Nah, kalau karena kita pakainya mililiter, maka ini pakainya adalah gram ya, sesuai dengan alat ukur yang di situ. Jadi, kalau di sininya gram, bawahnya pakainya mililiter mililiter kuadrat. Mililiter ya, atau pakai sentimeter kubik. Nah,
Maka kita bisa tulis di sini masanya dibagi volume. Nah, bisa dilihat di situ yang di depan masanya berapa? 91 gram ya. Nah, per volumenya tadi berapa? 100 apa? Mili atau sentimeter kubik. Maka hasilnya berapa? Nah, inilah nanti yang namanya rho air atau massa jenis air. Nah, kalau di buku-buku biasanya massa jenis air itu sudah dibulatkan yaitu 1 gram per sentimeter kubik. Nah, seperti ini. Tapi kalau ini kita bisa lihat 91 dibagi 100 itu berapa? 0,91 mendekati 1 kan. Nah, nanti kalau di fisika itu ada yang namanya angka penting dan pembulatan. Makanya kalau 0,9 itu mendekati angka 1. Jadi hampir ke angka 1. Makanya kita ketahui bersama biasanya yang namanya rho air itu adalah 1 gram per sentimeter kubik. Seperti itu. Nah, maka ini 0,91 gram per sentimeter kubik. Ya, terima kasih ya. Jadi itu ya yang namanya apa tadi namanya apa? Massa jenis. Nah, silakan bisa duduk. Nah, di percobaan yang B silakan diisi tadi masanya berapa, volumenya berapa. Kalian boleh tulis. Nah, itu yang disebut dengan massa jenis. Apakah kalau kita menuangkan benda yang satunya ini atau jenis zat ini akan hasilnya sama? Tentu berbeda. Nah, tapi kita tidak akan praktikum menggunakan ini, melainkan menggunakan bejana berhubungan yang selanjutnya. Kita lihat di yang C sekarang. Ya. Di yang C, saya minta sekarang gantian yang saat kelompok 1, 2, dan 3. Perwakilan bebas, cewek cowok. Ayo. Membantu saya untuk menghitung ketinggian ini. Ya, atau mungkin saya tunjuk aja. Ayo Mas. Yang berdua salah satu sini, ya. Nah, atau dua-duanya saja ya. Ayo maju ke depan, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ayo sini. Karena salah satu nanti itu. Nah, ya bertiga pas. Nah, sini. Kamu ayo itu. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu konsepnya ya. Jadi, nah kemarin kalian kan sudah pernah belajar yang namanya mana tadi spidolnya? Kalian sudah mempelajari namanya tekanan pada zat cair. Secara matematisnya bahwasanya pH sama dengan rho G kali H. Nah, karena ada dua zat cair, nah di situ kan ada dua ya, bercampur ya, maka ada P1 sama dengan P2. Nah, ini bukan rho ya, P. Nah, maka P1 itu adalah rho 1, G1 atau G, H1 sama dengan rho ya, P2 ya, bukan P ya, tapi ini rho ya, rho 2 kali G kali H2. Yang sama apanya ini? G-nya ya, G-nya bisa kita hilangin. Maka ada rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Atau massa jenis benda 1 dikalikan dengan yang namanya ketinggian benda, ya, ketinggian zat pada bejana berhubungan yang sama, itu sama dengan massa jenis zat kedua dikalikan dengan ketinggian massa jenis itu. Nah, inilah yang namanya nanti bejana berhubungan. Hubungannya dengan apa? Dengan misalkan kita mencampurkan dua zat yang berbeda. Maka muncul yang namanya persamaan seperti ini. Mari kita buktikan. Dengan rumus ini atau dengan persamaan ini, kita bisa menghitung yang pertama, massa jenis. Yang kedua, bisa menghitung apa? Ketinggian. Ketinggian apa? Ketinggian zat ketika dicampurkan. Yuk, kita coba hitung ketinggiannya terlebih dahulu.
Nah, cara menghitung ketinggiannya, oh ini kecampur mas, ini mas ya. Ada cairan kecampur yang sedikit ya. Sedikit Pak. Kalau dibuang, nanti kebuang semua, nggak apa-apa wis ya, tidak sedikit ya. Ini namanya kesalahan praktikum sedikit ya. Nah, cara menghitung ketinggiannya itu bukan dari bawah atau dari atas sampai bawah, melainkan kita luruskan dulu titik pertemuannya. Diluruskan mas, pakai penggaris. Yuk, sini berdua, jangan di situ semua. Diluruskan. Nah, sudah? Nah, sekarang mas, yang satunya kamu ngukur dari sini. Sini. Ini yang satu yang Iya. Sekarang ukur yang minyak dulu mas, berapa senti itu tingginya? Iya, yang minyak ya. Pime berarti. Bime, ya dari ini, dari sini. Dari atas ke bawah. Ya dari bawah ke atas lebih. Dari bawah ke atas ya. Kalau ngukur ketinggian itu dari bawah ke atas. Berapa senti? 19 senti. Berarti H minyak bisa kalian tulis ya, H minyaknya 19 senti. Oke. Sekarang kalau H airnya berarti yang sebelah sana. sini. Iya, di mana masa ini ya? Beda. Ntar, ayo lurusin. Oke. 24 Pak. Ini pakainya ini. Ini. Iya. Oh. Cepat kan kepriman. Ini sih. Ono. Iya ya. Ya, dilurusin. Singa. Yang 0 di bawah, Mas. Yang 0 di bawah, Mas, biar gampang. Nah, Jan. Mas kamu yang lihat, Mas. Biar benar. Berapa itu? Berapa senti? Bener nggak? Dikonfirmasi. Jangan lihatnya yang ininya, hijaunya aja. Masa sama 90. Iya, rombol benar kamu. Lo mau ini sama ini tinggi ini kok. Ayo berapa? Salah. Ini 19 kok, yang ini malah 20, hitungnya beda. Nah, 18 buat ya orang lain sudah tahu. Enggak kok. Ininya miring ini. Nah, lurusin Mas, yang bawahnya lurusin dulu. Nah, berapa itu? 16 apa 15? Lihat. Dari nolnya, ayo. Nah, udah lurus berapa? Ini ke bawah lagi Mas, ke bawah lagi. Ini ke birunya. Terus, nah berapa itu? 17 ya. Ya ternyata di sini H airnya 17. Nah gini. Dari sini nanti silakan kalian bisa cari yang namanya ro minyaknya. Karena tadi kita tidak menghitung ro minyak. Yang kita hitung hanya apa? Ro air. Nah silakan kalian lakukan di kolom yang ke C. Nah, tadi kan sudah tahu persamaannya ini ya. Berarti ro air dikali dengan H air sama dengan ro minyak dikali dengan H minyak. Kalau yang dicari H minyak berarti gimana rumusnya? Tinggal ini dipindah ke sana. Nah, jadi pembagian H2. Nah, oke. Ya, silakan coba dihitung hasilnya. Terima kasih ya Mas ya sudah menghitungkan. Yuk, silakan untuk LKPD-nya dilengkapi. Ayo dihitung berapa? Yuk, silakan diisi. Ya, dilengkapi. Ketinggian airnya tadi berapa? 17. Yang minyaknya? Nah, silakan dihitung berarti berapa. Nanti ro airnya menggunakan itu ya. Sama ya, menggunakannya ada di papan tulis ya. Karena tadi kita ngitungnya pakai hitung. Ayo, yang DC silakan dikerjakan, yuk. Ditulis dulu di hasil pengukurannya. Kapan? Ya, itu ya. Ya, dibagi.
Yang 0,1 apanya? 0,1. Ada yang 0,1. Ah, enggak ada yang masuk. Enggak cukup waktunya. Sampai 8.40 kan? Nah. Oke, yang sudah ketemu hasilnya, silakan langsung diberi kesimpulan di bawahnya. Nah, jadi dari percobaan yang dari awal sampai akhir, kalian mengetahui apa, kalian tulis di situ, silahkan. Kesimpulannya kalian silakan tulis di bawah situ berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Ayo, perhitungannya sudah ketemu belum? Sudah? Berapa? 0, belum ya, yang minyaknya ya. Ini kan berarti dikalikan kan. Rho kali M berapa? Dibagi 19. Nanti ketemu hasilnya. Coba hitung kayak gitu. Kan sesuai rumusnya seperti itu ya. Tinggal dikalikan. Sudah ketemunya 0, berapa? 19. Coba. Ini 17. Ini rohnya berapa? 0,91. Tulis, coba tulis dulu. Berarti 0,91 kali 17 berapa? Dibagi 19 0, kayaknya ada yang kebalik nih. Coba dilihat. Kali 17 dibagi 0,8. Ya, itu jawabannya tadi 0,81 ya. Jangan digabung jadi langsung dibayar 0,81. Nah, ya. Ini materinya apa? Mau lanjutnya apa tentang setelah bejana berhubungan? Kalau yang untuk hadis lain saya masih sama, Pak. Hanya metodenya aja yang beda. Karena apa namanya? Maksudnya kalau beda alat, Ya. tekanan Pascal misalkan, langsung ke kelas aja. Nanti saya minta jadinya kan dia bawa buku juga. Oh, iya. Tapi ini saya belum ada RPP. Iya, belum RPP-nya dalilnya belum ada. Di kelas yang beda tapi pakai ini juga. Iya. Tapi metode beda. Metodenya saya pakai STAD nanti. Iya. Mau hari apa berarti? Kalau Sabtu kan Pak Hasan Sabtu. Iya. Tiga kan Mbak siapa itu ya Sabtu? Terakhir siapa ini? Yang Mbak Novi kayaknya. Yang belum Mbak Novi ya? Iya Mbak Tiga Novi. belum ya? Iya Mbak Novi. Nah itu nanti setelah itu kan kayaknya yang aneh. Iya. Berarti kan dari pelajaran. Iya. Ini tadi sebelumnya saya udah bilang ke Pak kelas yang game. Oh iya. Nah, coba nanti saya konfirmasi dulu yang adanya mau dibuat ada berapa. Oh iya. Nanti kalau memang bisa satu, ya nanti Mbak Novi tak lihat. Itu 3 jam soalnya. Iya, mungkin diminimalkan atau gimana. Nanti Mbak Novi 2 jam saja. Kalau Sabtu kan berarti Sabtu soalnya kalau nggak lihat. Ya, nama kelompoknya di atas ya. Silakan ditulis. Saya kasih waktu 2 menit lagi, silakan dikumpulkan.
Istirahatnya kan jam 15. Jam 10 ya. Kalau Mbak Novi 2 jam saja, nanti jam 3-4-nya langsung bisa maksudnya itu Sabtu Melanjutkan. istirahat pasti pulang. Oh, iya. Nanti saya tinggal koordinasi dengan yang ngajar yang jam ketiganya. Oh, iya. Jam ketiganya cuma 3 siapa ya? Kayaknya kan guru muda kan kiranya mau lah kiranya minta 1 jam. Berarti nanti kalau misalkan bisa saya melanjutkan materi Mbak Novi gitu ya Pak ya, materi yang selanjutnya gitu Pak. Ya, tiga kampanye, tapi Mbak Novi bilang jangan 3 jam, 2 jam. aja. Oh iya siap Pak, nanti kita sampai. Hari Senin kayaknya ada pelajaran, dan maksudnya ada pelajaran, cuma rata-rata dikasih tugas semua. Oh iya. Harusnya juga tim Oh, iya. PKKN, kalau mungkin partai ninggalin. Nanti kalau bisa, ya itu nanti jam Mbak Novi jangan jam 1.23, tapi Jam 1-2. Oh iya. Gitu ya. Iya. Nanti kalau ada dengan Mbak Novi. Iya. Ini besok Mbak Novi. Nanti Mbak Novi 1-2 saja. RPP-nya diganti jam 2 jam aja. Iya. Ya, gimana lah bagaimana caranya? Iya. Yang kira-kira konsepnya jelas, nanti di PR kan bisa dia Mbak. Iya siap Pak. Ya, nanti saya koordinasi lagi nih sama yang berarti yang nomor 33 itu bisa apa itu kayaknya nanti bisa kita kasih jam aja. Iya. Kalau belum 5-nya kan udah, Iya. tapi di motivasi November sih di ini. Berarti kelasnya di kelas 11 Novi kelas 8B 8B. 8B Pak. Berarti langsung 8B saja. Iya. Oh, nanti di 8B harusnya. Karena saya izinnya kalau 8B itu bukan kalau 8B ya, berarti 8B diminta boleh nggak ya? Mbak Novi 8B kan besok? Iya Pak, di 8B Pak. Novi 8B. Iya. Atau saya masuk di 8G aja nggak mau nopo-nopo sebenarnya Pak. Malah. Iya, Iya. ada masalah. Untuk saya nanti 8G saja nggak apa-apa, nanti 2 jam. Kalau misalkan Bapak sudah izin sama Tapi kalau di 8B lebih enak ya, karena Iya. sudah punya bukunya ya. Tapi Iya. melanjutkan materinya belum. Iya, iya, ngoten Pak. Ya, nanti saya menghubungi guru yang ada 8B harusnya ya. Kita minta berarti. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sini. Di depan sini. Silakan dikumpulkan. Oh ya, 2 lembar ya, jangan 1 lembar, 2 lembar. Ya. Yuk, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. 1 kelompok 5 kelompok. Oh iya, kelompok 3 kelompok. Tulis di kelompok. Kelompoknya ditulis ya, jangan lupa kelompoknya ditulis. Kelompoknya ditulis. Ini kelompok 2, oke. Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 6. Ayo segera dikumpulkan. Oh iya, satuannya. Mana yang punya aku ya paling gambar. Yo dilihat satuannya mana. Di 8B saya nanti kita izin Pak aja. Ini jam makannya nanti kita izin 1 jam. Oh nggih, baik Pak. Sekarang istirahat, kemungkinan pulang. Oh nggih. Jadi Mbak Novi jam 1-2. Nggih. Iya, tapi tetap di 8. Ini melanjutkan materinya Pak. Iya, iya siap, Pak. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu.
PR-nya, oh itu nanti sama Mbak Pipit ya. Oh iya, sebentar ya, saya belum mengakhirinya. Nanti saya akan kirim post testnya karena waktunya sudah selesai. Nanti saya kirim post testnya via WA ya, karena nanti ada 4 soal yang nanti harus kalian kerjakan sebagai uji pemahaman kalian berkenaan dengan yang namanya konsep bejana berhubungan. Ya, dari pelajaran yang kita telah lakukan kita hari ini, mungkin kita bisa, ya silakan boleh kembali ke tempat duduk masing dulu.